3, 2, 1, open the door. Selamat datang di podcast bukan close the door, bukan oleh Deddy Corbusier. Ya, hari ini kita kedatangan dua tamu ganteng-ganteng ya. Ini Abang Bonfi dan Abang Bastian. Halo, apa kabar? Baik. Ya, baik. Baik, oke. Ya, saya ngundang orang ke podcast tentu ada maksud ya, ada maksud-maksud. Nah, ini saya dengar kalian rekan kerja Deddy Corbusier. Benar ya? Iya. Ya, benar. Nah, kalau gitu saya pengen tahu nih. Deddy Corbusier tuh nama aslinya bener gak sih? Kayak Deddy Corbusier gitu. Sebenarnya namanya dia itu enggak murni Deddy Corbusier. Setahu saya namanya dia itu Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Biasa dipanggil Deddy Corbusier karena itu nama panggungnya, tapi nama asli tadi. Oke, nama udah itu nama panggung doang Deddy Corbusier ya. Oke. Iya, nama panggung. Terus lahirnya kapan lahirnya? Dia tuh lahir di Jakarta tanggal 28 Desember ya, 1976. Oh, berarti Jadi ya sekarang sudah lumayan tua nih sekarang. nah, berarti dia kalau menurut saya ini udah menikah ya. Dan kalau saya cek lagi di Google nih, ya benar menikah sama sama wanita bernama Kalina Oktarani ya. Iya, Kalina Iya, Oktarani. Tapi udah bercerai ya? Iya, udah Iya, cerai. mereka udah Oke, bercerai. bercerai. Ada anak nggak? Tapi Ada udah anak? punya anak, Ascanio Nicola Corbusier. Biasanya sih dipanggil Aska. Oke, Deddy Corbusier itu kan orang terkenal ya. Tapi kok menurut kalian terkenal karena apa deh? Coba. Menurut saya dia itu tipikal orang yang jago berkomunikasi. Cara bicaranya, cara membawakan suatu pembicaraan, cara dia menggiring pembicaraan itu bagus dia. Itu kenapa dia terkenal. Memang awal-awalnya dia pesulap, tapi lama-lama dia punya kemampuan berbicara yang bagus. Oke, kita udah bahas tentang namanya ya, terus sedikit masa lalunya. Ini kira-kira bisa diceritain nggak masa lalunya? Saya pernah ngobrol bareng-bareng sama dia berapa hal tentang masa lalunya. Deddy ini adalah orang yang masa lalunya biasa-biasa saja, ekonominya biasa-biasa saja. Bapaknya itu adalah seorang supir angkot dan ibunya adalah penjahit rumahan. Oke, terus? Selain itu, dia dulu sering dibully dia. Dia sering dibully karena fisiknya yang gemuk, karena ekonominya biasa-biasa saja. Ya, jadi dia punya masa lalu yang nggak begitu bagus lah. Oke, terus kalau saya dengar-dengar ya, memang dia itu juga ada disleksia nggak sih? Disleksia, iya, dia ada dulu disleksia. Jadi dia punya kesulitan untuk mengolah kata, untuk bicara di depan umum. Nah, Oh iya, terus sejak ya umur 8 tahun gitu, si Deddy tuh katanya udah tertarik sama sulap gitu. Karena pas dulu tuh dia pernah nonton pertunjukan mentalis luar negeri namanya Mark Wilson kalau nggak salah. Terus dia mulai belajar pakai sulap gitu sejak usia 12 tahun. Akhirnya dia juga dapat Terus? kontrak gitu dari dunia fantasi Ancol pas dia udah besar jadi sulap gitu. Nah, pada usia 18 tahun dia dikontrakin juga sama International Hotel selama 7 tahun untuk membawa pertunjukan sulapnya di sana. Oh, berarti dia udah suka sulap dan setahu saya dia juga belajar sulap ke Israel kalau nggak salah. Terus dia setelah itu membuat acara sendiri di RCTI namanya Impresario 008 kalau nggak salah tahun 1998. Nah, selain dia punya acara di Impresario 008 yang di RCTI itu, dia juga punya beberapa acara-acara sulap lain tuh yang di TV, kayak The Master Junior. Nah, The Master Junior ini mirip The Master juga, cuma ini versi anak-anaknya, dia jadi kayak pembimbingnya. Ada juga acara Raja Sulap dan ada juga acara Memang Sulap Memang Sihir. Itu beberapa acara-acara sulap-sulapnya dia. Oke, terus kira-kira kalau di bidang pendidikan bagaimana? Dia sendiri sebenarnya ngambil jurusan yang cukup cocok dengan ininya ya, dengan bakatnya dia, yaitu dia ngambil jurusan psikologi. Dia ngambilnya di Universitas Atmajaya di Jakarta sama di Universitas London. Nah, jadi bidang ini sangat cocok ya dengan sulap-sulapnya dia, dengan cara bicaranya juga. Nah, itu cocok dengan dia. Nah, itu saya juga pendidikan udah lah ya, saya nggak mau tahu lagi ya. Tapi ini yang paling terkenal dari Deddy ya, tahun 2010 nih dimulai acaranya Hitam Putih. Tahu kan? Tahu. Oke, berarti Deddy Corbusier itu kan dulu yang bawa acaranya ya. Itu kira-kira bagaimana tuh? Iya, betul. Iya, di acara Hitam Putih itu dia jadi presenter dia. Dia nggak ngenyuap jadi pesulap lagi, bukan. Tapi dia menjadi presenter. Dia banyak mengundang-undang orang-orang hebat. Kayak orang-orang dari kalangan bawah tapi bisa sukses. Nah, itu dia undang di acara Hitam Putih untuk diwawancara, diajak ngobrol, dan memotivasi banyak orang. Oke. Terus kira-kira diceritain lagi dong. Ini kan Om Deddy ini orangnya peduli kesehatan ya. Kira-kira ada nggak sih kayak acara kesehatan gitu atau program apa gitu? Ada tuh dia pas
2013 dia pernah ngebuat program namanya program diet OCD, bukan OCD yang penyakit mental itu ya, tapi Obsessive Compulsive Diet namanya itu. Dalam programnya tuh dia digabungin teknik puasa dan latihan fisik gitu. Oke. Tapi jangan salah loh, pas 2014 itu jadi pernah masuk ke ruang ICU karena dia tuh pernah cedera kecelakaan gitu selama 5 tahun yang lalu. Jadi syaraf tulang ekornya itu kejepit. Oh gitu, tuh ekor kejepit. Waduh, Ya, sayang iya. banget ya. Terus habis itu dia pensiun atau gimana? Dia sih belum pensiun ya, tapi pas 2015 dia pensiun sebagai mentalis dan pesulap karena dia ingin lebih dekat sama anaknya Aska gitu. Oke. Terus Hitam Putih, Jadi setahu dia saya bisa- masih berkembang sih. Kalau nggak salah sampai 2019 itu terakhir, Iya, habis itu masih. udah nggak ada sih. 2019. Oh. Nah, walaupun ya dia itu sudah berhenti dari TV, dari Hitam Putih, tapi dia akhirnya tidak berhenti untuk menjadi seorang presenter. Dia buka YouTube. Nah, acara YouTube-nya itu isinya podcast. Nah, podcastnya podcast Close the Door. Podcast ini saking besarnya bisa mencapai 18,5 juta subscriber loh kalau nggak salah. Tapi ini dia bener-bener berhenti gitu terus buat YouTube doang atau ada yang lain gitu? Ada, dia nggak cuma berhenti di YouTube doang, bahkan dia membuat film dia. Kayak film YouTube dia buat, dia jadi sutradaranya, jadi pemain utamanya. Kalau nggak salah filmnya itu Triangle the Darkness kalau nggak salah. Judulnya sih bagus juga sih ya. Kalau ada waktu kita tonton lah. Iya, judulnya bagus. Tahun 2016 kalau nggak salah di-upload sama dia. Saya dengar ya Om Deddy itu juga pebisnis sukses gitu ya. Dia itu punya bisnis properti, terus toko ponsel, terus gym ya. Kalau gym kan nggak heran tuh. Pasti itu. Ya, selain itu Deddy Corbuzier tuh juga pernah menulis banyak buku loh. Ada buku pertamanya yaitu namanya Book of Magic, keluar tahun 2007. Nah, buku keduanya yaitu berjudul YouTuber for Dummies, keluar tahun 2018. Dan buku terakhirnya itu Millennial Power, keluar tahun 2019. Oke, ini kira-kira tahu nggak kabar terbarunya? Kabar terbaru sih dia masih nge-podcast ya kayak biasa. Cuman terakhir kali saya dengar tahun 2021-an dia itu sempat kena badai sitokin. Dia terkena COVID, terus kena badai sitokin dan hampir meninggal. Tapi untung aja dia nggak meninggal waktu itu. Oh iya, untung nggak meninggal, benar. Nah, kan ya dari tadi kita sudah ngomongin ya mengenai kehebatan Deddy Corbuzier. Nah, menurut kalian apa sih yang membuktikan bahwa dia itu pantas dianggap sebagai salah satu influencer terbaik di Indonesia? Kalau menurut saya ya kemampuannya berbicara itu dan juga mengundang narasumber ternama ya, dijulukin Father of YouTube, kebayang. Oh iya, dia juga diundang ke banyak acara ya sebagai motivator ya, dan ini tentu pasti karena kesuksesannya. Iya, kalau menurut saya sih dia itu karena dia sudah pernah meraih banyak penghargaan gitu. Seperti kalau dari YouTube ya, dia dapat Diamond Play Button karena dia udah mencapai 10 juta subscriber. Terus selain itu dia juga menang Panasonic Global Award tahun 2017 sebagai presenter terbaik. Nah, selain itu juga dia juga ada penghargaan Merlin Award untuk mentalis terbaik di dunia. Nah, dia tuh menangnya sampai 2 kali berturut-turut loh. Hebat. Ya hebat 2 kali loh, 2 Iya. kali. Oke pemirsa, berarti Deddy Corbuzier itu orang yang sangat hebat ya, patut ditiru ya. Dia itu sudah bisa menjadi presenter yang sangat terkenal, yang membawa podcast, mengundang banyak orang terkenal ya. Pokoknya patut ditiru lah. Nah, oh iya, ini terima kasih ya udah datang ya ke sini ya, Kak. Saya tahu pasti kalian sibuk tapi kalian rela. Sama-sama. Dan pemirsa, sampai juga. Oh, ulang, salah itu. Hampir aja. Oh,